Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast Serasi, sejarah asik bareng Ica dan Nina. Jadi di kesempatan kali ini kita mau bahas apa sih, Ca? Oke Nina, jadi kita akan membawakan tema terkait pertempuran Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, jadi pada tanggal 17 Oktober 1945 ternyata hal tersebut bukanlah akhir perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Pada saat itu terjadi pertempuran kembali di beberapa tempat karena Inggris datang kembali. Salah satu pertempuran yang terkenal saat itu adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa atau dikenal dengan Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 antara Tentara Keamanan Rakyat atau BKR melawan pasukan sekutu. Ambarawa merupakan sebuah kota yang terletak di antara dua kota, yaitu Semarang dan Magelang, juga antara Semarang dan Salatiga. Peristiwa pertempuran ini pada awalnya dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan Inggris dari Divisi India ke-23 di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada awalnya, pasukan sekutu tersebut berniat untuk mengurus tahanan Eropa yang ditahan pada masa kependudukan Jepang. Namun, nyatanya pasukan sekutu malah berkhianat dan mempersenjatai para tahanan Eropa tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh pasukan sekutu tersebut, Mayor Sumanto sebagai pimpinan Tentara Keamanan Rakyat bergerak menuju Ambarawa dan terjadilah peperangan antara pasukan Indonesia dengan sekutu pada tanggal 21 November 1945 yang memaksa pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik mundur ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Pada tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar dalam kota perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Indonesia memaksa pasukan Inggris melakukan gencatan senjata terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Kesepakatan gencatan senjata tersebut lantas membuat suka TKR yang berada di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR lainnya dari Salatiga sampai Boyolali dan Kertasura bertahan di sebuah tempat yang bernama Kuburan Belanda, sehingga mereka membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah dua kota Ambarawa. Setelah kesepakatan gencatan senjata berakhir, pertempuran antara kedua belah pihak berkobar kembali dan kali ini semakin sengit. Namun, pada tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman yang bakar pimpinan pasukan dari Purwokerto gugur dan pada saat itulah Kolonel Sudirman, Panglima dari Divisi 5 di Purwokerto, mengambil alih pimpinan pasukan tersebut. Situasi pertempuran membuat pihak sekutu semakin terpojok. Melihat situasi tersebut, pasukan TKR berinisiatif membuat sebuah rencana serangan yang terakhir kalinya, dan rencana serangan tersebut antara lain: pertama, serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. Yang kedua, setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Yang ketiga, masukkan badan perjuangan atau laskar menjadi tenaga cadangan. Dan yang terakhir, hari serangan dilangsungkan pada pukul 4 WIB. Pada tanggal 12 Desember 2012, pada hari rencana tersebut pun akhirnya dilaksanakan. Pasukan TKR bergerak menuju posnya masing-masing. Hanya dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang berada di dalam kota pertahanan sekutu yang terakhir dan terkuat yang berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa dikepung oleh pasukan TKR selama 4 hari 4 malam, dan pada akhirnya sekutu yang merasa kedudukannya semakin terdesak berusaha untuk mundur dari medan pertempuran. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Dengan demikian, Ambarawa kembali dikuasai oleh tentara Indonesia dan terbebas dari penjajahan. Wah, ternyata gak mudah ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bener banget Nina, jadi kita sebagai penerus bangsa jangan sampai melupakan perjuangan pahlawan kita. Siap deh Ica, ini juga bisa jadi pesan buat kalian para pendengar podcast kita. Oke deh, jadi cukup sekian dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga banyak hal baik yang dapat kalian ambil dari podcast kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.